Nah, fungsi mezanin ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang sekiranya berlebihan cukup kompleks di suatu bangunan ataupun lahan yang terbilang cukup sempit. Halo sahabat Harmoni, jumpa lagi di channel YouTube kita Harmoni Official. Sebelum lanjut ke konten kita, jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni ikutin terus video-video kita biar nggak ketinggalan info-info terbarunya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di bawah ini. Kita jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya biar bisa tahu info menarik dari kita. Rumah dengan ukuran standar bukan menjadi penghambat sahabat Harmoni untuk tidak memiliki banyak ruang yang fungsional. Mezanin adalah solusi ruang tambahan yang berguna untuk apa saja dan bisa dibangun tanpa harus menambah lantai rumah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa itu mezanin yang belakangan ini cukup ramai digunakan di bangunan-bangunan Indonesia. Sifat dari mezanin itu apa saja dan material apa yang biasa digunakan untuk mezanin akan saya bahas di video kita kali ini. Yang pertama, apa itu mezanin? Kata mezanin berasal dari kata Italia yaitu mezzo atau berarti bagian tengah. Istilah tersebut merujuk pada sisi tambahan dalam hunian yang berada di antara lantai dasar dan plafon atau atap bangunan. Dengan kata lain, bisa disebut seperti balkon yang tetapi letaknya di dalam ruangan. Pada rumah, mezanin adalah ruangan tambahan yang multifungsi. Beberapa orang menggunakannya sebagai kantor pribadi, ruang menonton, bahkan untuk kamar tidur cadangan. Semua fungsi tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya. Yang kedua, fungsi mezanin. Nah, fungsi mezanin ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan ruang yang sekiranya berlebihan cukup kompleks di suatu bangunan ataupun lahan yang terbilang cukup sempit, tanpa perlu menambah luasan bangunan maupun menambah tinggi bangunan. Nah, sahabat Harmoni, dengan fungsinya seperti itulah mengapa bangunan-bangunan dengan gaya speed level banyak menerapkan pembuatan mezanin untuk kebutuhan ruang pada bangunan yang menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga, sifat mezanin. Mezanin sendiri mempunyai sifat semi privat. Artinya semua yang ada di lantai mezanin tidak semuanya tertutup. Nah, jadi sahabat Harmoni yang berada di bawah atau atas bisa saling melihat. Dan mezanin ini cukup baik jika kita menggunakan interaksi antara penghuni yang ada di atas atau yang berada di bawah. Misalnya, kalau ada sebuah keluarga yang menginginkan tempat main anak yang langsung bisa diawasi dengan orang tuanya, penggunaan konsep mezanin ini sangat cocok. Bahwa komunikasi antara penghuni di lantai bawah dengan penghuni yang di atas tidak tertutup. Dan sifat mezanin yang seperti ini diantaranya bisa terhubung dan tidak terlalu private.
Yang keempat, ruang yang cocok untuk mezanin. Ruangan yang cocok seperti yang kita sebutkan tadi, seperti tempat bermain anak, ruang keluarga juga bisa diterapkan di lantai mezanin, ruang baca maupun ruang kerja. Nah, kalau sahabat harmoni tidak terganggu bekerja di ruangan terbuka, bisa saja menggunakan konsep mezanin ini. Yang kelima, luasan mezanin. Lantai mezanin ini sendiri biasanya luasnya sekitar 1/3 dari luas keseluruhan ruangan yang ada di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk sirkulasi udara dan pencahayaan yang lebih baik untuk lantai yang ada di bawahnya. Selanjutnya, kalau mezanin terlalu besar, komunikasi yang diharapkan dari lantai atas dan bawah kemungkinan tidak bisa terjalin dengan baik. Yang keenam, ketinggian langit-langit. Adapun yang perlu diperhatikan ketika sahabat harmoni ingin membuat sebuah desain mezanin atau lantai mezanin ini adalah langit-langit. Karena kalau langit-langitnya terlalu pendek atau terlalu rendah akan rawan terbentur. Selain itu, resiko langit-langit yang terlalu pendek bisa membuat ruangan bukan terlihat lebih luas, tapi menjadi lebih sempit. Akan membuat ruangan tersebut seperti terhimpit antara atas dan bawah. Selain dengan proporsi yang tadi, untuk ketinggian langit-langit yang terlalu pendek dapat membuat sirkulasi udara atau cahaya yang kurang baik pada ruangan. Akibatnya, ruangan yang ada di bawahnya menjadi lebih lembab. Yang ketujuh, material mezanin. Untuk sahabat harmoni wajib memikirkan material apa aja sih yang digunakan untuk lantai mezanin. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa lantai ini merupakan lantai tambahan. Pemilihan material sangat penting karena berkaitan dengan kekuatan dan keindahan dari material itu sendiri. Material yang biasa atau struktural yang digunakan adalah baja, besi, maupun beton. Material ini emang cukup kuat dibandingkan material lain seperti bambu atau material lainnya. Penggunaan akan fleksibel seperti sahabat harmoni menggunakan beton. Beton itu sudah bisa kita instalasi balok-balok dan juga tulangan-tulangannya. Jika sahabat harmoni sudah mempunyai bangunan jadi, lalu ingin menambahkan mezanin di bangunan tersebut, material yang lebih kita sarankan adalah kayu atau baja. Karena sifatnya yang lebih tektonik, artinya bisa disusun secara rangkaian. Hal itu akan memudahkan untuk membuat mezanin dibangun di bangunan yang sudah jadi. Untuk ruangan di bawah mezanin, jangan lupa untuk diberi pencahayaan agar sisa ruangan tersebut tidak mudah jamuran dan lembab. Sekarang sahabat harmoni sudah bisa tahu kan tentang pengertian mezanin, fungsinya, sifatnya, dan ruangan apa saja sih yang cocok untuk mezanin? Kalau ada yang kurang jelas, sahabat harmoni bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Nah, jika sahabat harmoni ingin berkonsultasi lebih lanjut bareng kita untuk mewujudkan rumah impian sahabat harmoni, silahkan datang aja ke kantor kita di Jalan Sekuntum Raya nomor 2B di 5 Pekanbaru atau hubungi langsung ke 0812 96 66 3345.
Dan jangan lupa untuk semua sahabat Harmoni, klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini biar bisa terus lihat video-video terbaik dari kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you. Bye.